Segenap para wakil Syekh Mursyid yang hadir pada Kabanakib Online Internasional pada pagi hari ini, di antaranya adalah Romo Yai Mahya Al-Bukhari, Romo Yai Mustafa, Kiai Haji Rahmat Hidayat, Bunda Haya, Bunda Dr. Sari, Wapriya Sarfiyatno, wabil khusus kepada Sohibul Hajat. Ibu Haja Sylvia Marin dan seluruh keluarganya semakin diberikan keberkahan semuanya, segalanya, selamanya. Dari Allah melalui guru-guru kita, bil khusus melalui pengersahabat. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, tabaruk kita pada syur yang ditulis oleh guru kita di dalam bulan Rabiul Tsani. Huruf yang ketiga adalah ya. Wa amal ya'u fi ada syahri yadullah. Qala Allah taala, innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Al-Fatih ayat 10. Ikhwan akhwat yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, guru kita berbagi ilmu di dalam bulan Rabiul Tsani. Ya-nya adalah yadullah. Secara lafdiyah adalah yadullah adalah tangan Allah. Cara makna kiasi adalah kekuasaan Allah. Ayat ini turun ketika Rasulullah SAW pada tahun yang ke-6 Hijriah. Rasulullah bersama para sahabat yang konon jumlahnya adalah sekitar 1.500 orang mau melaksanakan umroh. Jadi setelah hijrah 6 tahun di Medina mau melaksanakan umroh ke Mekah dengan membawa 1.500 orang para sahabat. Namun sebelum ke Mekah, Rasulullah mengutus dulu Utsman bin Affan untuk menghadap penguasa Mekah pada saat itu Abu Sufyan dan CS. Ya, bahwasanya kedatangan Rasulullah adalah untuk umroh ibadah ziarah ke Baitullah, bukan untuk berperang. Ya. Tetapi Abu Sufyan dan CS dan para rekan-rekannya menangkap ini Utsman bin Affan. Utsman bin Affan nggak pulang, ditangkap di penjara. Ya, bahkan terdengar kabar bahwa Utsman bin Affan ini dibunuh. Maka terjadilah ya kekhawatiran di antara para kaum muslimin termasuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka untuk menguatkan para pasukan supaya tidak membelot, supaya tidak goyah, supaya tidak lari dari perang, supaya dia tidak supaya tetap dia membela agama Allah, maka malaikat Jibril turun suruh dibaiat. Malaikat Jibril turun sampaikan kepada mereka para prajurit, para sahabat untuk berbaiat. Maka terjadilah baiatur ridwan. Ya, ini sambungannya ke ayat 19. Innal radhiyallahu anil mu'minina id yubayyi'unaka tahta syajarah. Nah, 1.500 orang berbaiat. Yang intinya adalah menguatkan para sahabat supaya tidak lari, supaya tidak goyah, supaya tetap dalam pendiriannya membela Allah karena kemenangan pasti akan datang. Nah, inilah awal mula innalladzina yubayyi'unaka. Maka para sahabat itu berjanji kepada Allah, innalladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah. Sesungguhnya mereka-mereka orang mukmin yang berjanji kepadamu Muhammad, sesungguhnya itu telah berjanji kepada Allah. Pada hakikatnya berjanji kepada Allah, tapi melalui kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka disampaikan, yadullahi fawqa aydihim. Tangan Allah, kekuasaan Allah di atas tangan mereka. Ini sebagai lambang. Inilah awal mula janji. Inilah juga pada awalnya Baiatur Ridwan. Sekarang ini juga menjadi janji kita antara kita dengan guru mursyid. Ya. Baiat ini menjadi perjanjian antara seorang murid dengan guru mursyid. Ketika seorang murid berjanji kepada gurunya di baiat, ditalkin. Yang bahasa hadisnya ditalkin. Sesungguhnya itu adalah berjanji kepada Allah melalui guru mursyid kita. Nah, kita berjanji akan selalu bertuhan, tidak akan ada Tuhan lain selain kepada Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah. Maka setelah ada perjanjian ini,
Maka seluruh murid-murid itu akan menjadi tanggung jawab guru dalam genggaman guru. Ya. Dunia akhirat seorang murid yang berbaiat, yang mengambil talqin kepada guru mursyid, menjadi tanggung jawab guru mursyid dunia dan akhirat. Ya. Semuanya akan dibimbing oleh guru. Semuanya akan dapat bimbingan oleh guru. Pasti akan diselamatkan. Seburuk apapun ikhwan, kita tidak boleh meledeknya. Tidak boleh membuli, tidak boleh menjelek-jelekan. Karena semua ikhwan, setiap ikhwan pasti akan ada perjalanannya masing-masing. Ada yang lancar, begitu habis talqin langsung diamalkan, banyak. Begitu habis talqin, diam dulu. Kemudian baru berapa tahun, baru diamalkan. Macam-macam. Yang sudah mengamalkan, kadang-kadang lebih kenceng lagi mengamalkannya, terus bikinnya lebih kenceng. Ada yang sudah mengamalkan, tahu-tahu melosot, mundur, banyak. Biarin, itu adalah perjalanan rohani seorang murid di tangan seorang guru mursyid. Yang harus kita yakini bahwa semua kita ini akan, murid ini ada di tangan guru. Guru tidak akan membiarkan kita, murid-muridnya untuk celaka. Nah, maka setiap kali kita selalu mendengar, setiap kali ada murid yang ada di bibir jurang neraka akan diselamatkan oleh guru kita. Ya, banyak sekali contoh-contoh ikhwan yang ada ikhwan yang sudah ditalkin bahkan menjadi pemangku manakib. Kemudian dia goyang, goyang kemudian diiming-imingi untuk datang ke satu tempat pemujaan. Istilahnya bersekutu dengan setan, mujah atau ngifri. Ya. Tapi di saat-saat terakhir, Abah datang untuk menyelamatkan. Ini guru mursyid kita. Ya. Bahkan di dalam Mankoba itu bukan sembarangan. Syekh Abdul Qadir kan pernah berkata, aku akan berdiri di gerbang pintu neraka. Kalau ada muridku yang akan dimasukkan ke dalamnya. Ini tanggung jawab seorang mursyid. Ya. Ini semua terjadi karena apa? Karena ada baiat di dunia, ada talqin. Yang akan diselamatkan oleh guru kita, yang sampai ditungguin di pintu neraka itu adalah yang sudah berbaiat. Bagaimanapun keadaannya. Sampai-sampai Tuan Syekh Abdul Qadir pasang badan di hadapan Allah. Kalau muridku buruk dan salah, maka akulah yang baik dan benar. Sampai segitunya. Artinya apa? Dibela kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai ditungguin di pintu neraka. Karena semua yang sudah di tangan guru mursyid itu adalah sudah dijanjikan tidak akan masuk ke dalamnya. Maka kita pun sekarang ini ada di medsos macam-macam tentang Kiai Dahlan, ya Dahlan Iskan yang konon gini-gini. Jangan mudah percaya juga. Itu serahkan kepada guru. Itu urusan guru. Ya, kan rame beberapa waktu yang lalu daskan iklan pindah agama ini nggak semudah itu orang yang sudah di tangan guru mursyid. Tidak akan mudah. Yang sudah di tangan guru mursyid itu tidak akan mudah direbut oleh orang lain. Ya, jangankan yang sudah di tangan guru mursyid, yang di luar. Ya, kita tahu di dalam kitab Miftahul Sudur itu Abah Anom itu menjelaskan bahwa zikir ini, talqin zikir ini akan menghancurkan syirik, baik syirik jali maupun syirik khafi. Artinya apa? Orang yang sudah tersesat pun, yang sudah terlanjur bersekutu dengan iblis, dengan setan, bisa ditarik oleh guru kita dengan talqin ini, dengan zikir ini, dengan talqin ini, dengan baiat ini. Apalagi yang sudah digenggaman guru mursyid, nggak akan bisa diambil oleh siapapun. Ya. Jadi yakin kita nggak boleh seudon kepada Dahlan Kiai Dahlan Iskan dan siapapun yang ikhwan-ikhwan yang mungkin kelihatannya ya sudah tidak lagi. Tapi juga ada
Guru kita juga menyampaikan bahwa tidak ada yang bisa mengejar dan juga tidak ada yang tertinggal. Jadi tidak akan ada yang bisa mengejar. Mengejar siapa? Mengejar guru kita. Seorang murid itu prestasi murid apapun, sehebat apapun murid tidak akan bisa mengalahkan guru mursyid. Ya, meskipun ibadahnya mungkin mirip, ibadahnya sama, mungkin ibadahnya melebihi secara zahir, tapi tidak akan bisa untuk mengalahkan guru. Kenapa? Ya, guru itu ibarat ban depan, murid itu ban belakang. Sekencang-kencangnya murid belakang nggak mungkin akan bisa menyalip ban depan. Itulah makna tidak akan terkejar. Ya. Dan juga tidak ada yang tertinggal. Nah ini juga kita jangan terlena. Di samping tidak seorang murid tidak bisa mengejar guru, juga seorang murid tidak akan ditinggal oleh guru kita. Tidak akan ditinggal oleh guru kita, makanya Syekh Abdul Qadir dan para ahli silsilah yang lain itu berdiri di gerbang pintu neraka. Kenapa? Beliau-beliau nggak mau enak-enakan di surga, sementara ada murid-muridnya yang diseret ke neraka. Tidak akan bisa. Dipastikan dulu semua muridnya masuk ke dalam surga, baru beliau-beliau masuk ke dalam surga. Ini tanggung jawab guru. Ya, artinya apa? Nggak egois. Biar yang lain dulu, umat dulu, ikhwan dulu, biarin. Ya. Tapi di situ sekali lagi, selagi itu masih murid. Ya. Maka tadi dikatakan tidak akan tertinggal. Jadi selagi seorang murid ini masih ngikut guru, masih cinta kepada guru, ya, meskipun langkahnya lambat, meskipun langkahnya lelet, banyak ketinggalan, banyak kekurangan, tapi selagi dia masih ikut guru, masih cinta kepada guru, dia tidak akan ditinggal. Ya. Ya berbeda dengan ninggalin guru. Guru nggak akan ninggalin kita. Yang kadang terjadi adalah kita yang ninggalin guru kita. Guru yang kita tinggalkan. Dari Semarang, umpama, Masjid Agung Jawa Tengah. Guru kita menuju Astana Giri Bangun. Berarti guru kita duluan. Memang guru kita nggak akan terkejar. Secara dohir saja. Mobil guru kita nggak akan terkejar. Oh, guru kita udah nyampe mana, kita baru nyampe mana. Ya, supirnya beda, kelasnya beda, mobilnya juga, cc-nya juga beda. Nah, kita yang ngikut di belakang, meskipun secara dohir tertinggal jauh dengan guru kita, kita nggak akan ditinggal, akan tetap dianggap ngikut. Nah, berbeda kalau kita meninggalkan guru. Lah guru perginya ke arah Solo, lah kita malah ke arah Tegal. Itu namanya bukan ngikutin guru tapi ninggalin guru. Ya. Kalau kita ninggalin guru, bukan salah guru kita yang salah. Banyak ikhwan-ikhwan yang ninggalin guru, mengundurkan diri, mental dengan berbagai satu hal, dengan berbagai hal. Ada yang gara-gara pilpres, ada yang gara-gara konon ini manuver apa, gara ini banyak. Itu bukan salah guru, itu salah mereka sendiri. Kalau ternyata nanti di gerbang pintu neraka tidak ditolong, bukan salah guru, bukan guru ninggalin, tapi dia sendiri yang ninggalin guru kita. Ya. Makanya kalau ninggalin guru kita juga nggak ribet, silakan suka-suka. Mau ikut ayo, mau enggak juga silakan suka-suka. Nah, ini artinya apa? Ya seorang guru kita guru mesti ini. Jadi baiat ini, yubayunaka ini adalah sebagai ikatan kita. Ikatan kita dengan guru mursyid kita. Kesimpulannya, sebodoh apapun kita, semales apapun kita, sejelek apapun kita, selagi masih kita ikut guru, pasti kita diselamatkan oleh guru kita dunia dan akhirat karena terikat dengan perjanjian. Sudah janji. Ya. Demikian pula orang-orang yang berjanji dengan selain Allah, menggunakan perjanjian dengan Nyi Blorong, perjanjian dengan
eh, siapa the demit perjanjian dengan jin, perjanjian dengan iblis. Sudah mengadakan perjanjian. Setelah udah tekan kontrak, tanda tangan perjanjian dengan iblis, meskipun di dunia sesoleh apapun, berangkat haji, macam-macam berangkat haji, berapa kali umroh, bolak-balik, sedekah ke masjid, nggak pulang-pulang, tetap nanti pada akhirnya akan kejadian-kejadian. Saya di pesantren, ada di daerah Probolinggo. Ada seorang udah kiai besar. Dia kalau datang ke situ disembuh, nggak jarang gagal ngobatin orang. Udah orang menganggapnya wali. Anaknya ada di Timur Tengah. Sekolahnya nggak tanggung-tanggung. Kelihatannya orang soleh. Cuman menjelang ini ada satu kamar. Kamar ini jangan sampai ada yang buka, ada jangan sampai ada yang buka. Termasuk nanti anak saya yang pulang. Kayaknya orang itu mati beneran. Dan anak yang dari Timur Tengah pun datang. Anaknya bertanya kepada ibunya, Mak, Bapak wasiat apa? Nggak ada wasiat yang apa yang kayaknya penting, nak. Cuman ayah pesen yang namanya anak muda penasaran. Kenapa sih ada yang buang nggak boleh dibuka? Ya, ibunya meleng, anak itu maksa didobraklah itu kamar. Ternyata apa yang terjadi di situ? Ternyata di kamarnya ada WC yang di bawah. Maaf, tiap hari ingin Al-Quran, tiap hari dia berakin Al-Quran. Ini perjanjian sekutuan dengan iblis. Ya, dengan dia setiap hari begitu, iblis ngasih kekuatan, iblis ngasih kesaktian, ngasih kehebatan. Ya. Inilah orang yang punya, meskipun dia haji, sodako sebanyak apapun, ibadah pun tetap, ya bahasanya, kalau Syekh Abdul Qadir nunggu di pintu neraka, tidak boleh ada muridnya yang masuk ke dalam neraka. Kalau golongannya Nyi Blorong ini bisa jadi ada anak buahnya yang masuk dalam surga. Ditarik, loh, 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 loh. Kamu bareng saya, kamu bareng saya. Inilah kita semua sudah, alhamdulillah, yang sudah ditalkikan oleh guru mursyid. Terus berusaha memperbaiki amalia kita. Ya, terus memperbaiki, jangan terlena, mentang-mentang nanti juga ditolong. Jangan ngerepotin guru. Ya, jangan ngerepotin guru. Kita berusaha, meskipun kita sudah dipegang oleh guru, kita telah berusaha memperbaiki kita. Kita bantu guru dengan amalia-amalia kita. Supaya kita tidak ngerepotin guru dunia dan akhirat. Semoga kita istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersama selalu dengan guru kita dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Berkata ya Bos Al-Fatihah. A'udzubillahi Allah alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam